أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak, Ibu dan ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan tentang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kemudahan dengan hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka talabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang telah kita harapkan menjadi pembela dan penggerak timbangan kebaikan kita yang mulia. Allahumma. Melanjutkan istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga syarah penjelasannya dari Syarhul Islam Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih di bab tentang tanda-tanda mencintai Rasulullah SAW. Telah disebutkan di pembahasan sebelumnya ada beberapa tanda. Di antara tanda-tanda seseorang yang mencintai Rasulullah SAW. Sebelum ke arah sana, kalau ada yang bertanya kenapa kita harus mencintai Rasulullah, karena mencintai Rasulullah adalah ibadah. Bahkan inilah ibadah yang sangat agung. Itu adalah bagian dari ubudiyah kita kepada Allah, bagian dari kita mengikuti atau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Semuanya adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis yang telah berlalu dari hadis Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah tidak memberi pun juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Maka di kajian Al-Ubudiyah ini yang bisa kita ambil faedahnya agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang berubudiyah dengan sepenuhnya, yaitu kita mengikuti apa yang dicintai Allah, kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari mencintai Allah. Sebagaimana berlalu di surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, maka katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengklaim mengaku mencintai Allah, maka ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Demikian juga ini bagian dari mencintai hamba-hamba yang mencintai Allah. Sebagaimana doa kita yang selalu kita ulang-ulang, semoga bisa dihafal. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon padamu hubbaka, mencintai, wa hubba man yuhibbuka, mencintai siapapun yang mencintai, dan mencintai segala amalan yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan kepada. Maka semua yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah
dan penuh cinta, dengan begitu berharap ya dengan apa yang disini Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena apa yang beliau bawa pasti benar. Apa yang beliau lakukan pasti benar. Karena beliau adalah maksum. Apa yang beliau bawa berupa syariatnya dari Al-Qur'an, dari Sunnah, itu semuanya maksum, terjaga, tidak ada kesalahan sedikit pun. Nabi adalah orang paling amanah, orang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi adalah orang yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Khalil, beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah pembuka pintu surga, yang pertama kali masuk surga. Beliau adalah juga yang memiliki syafaatul ummah untuk seluruh umat. Ketika semuanya berkumpul di padang mahsyar menunggu yang diputuskannya hisab, semua berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, tidak mampu. Nabi setelahnya tidak mampu, seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW yang meminta agar Allah SWT menyegerakan keputusannya yaitu hisab. Dan Rasulullah pun diberikan hak untuk meminta syafaat yang dimaksud dengan atau yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan beliau adalah ya hamba Allah yang memiliki tingkatan surga yang paling tinggi. Yaitulah Nabi kita Muhammad SAW yang sepatutnya kita mencintainya karena Allah. Karena itu bagian dari kelezatan iman, bagian dari bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para jamaah dari Allah Taala. Jadi alasan-alasan tadi bahwasanya itu bagian dari mengikuti perintah Allah, bagian dari mencintai Allah, bagian dari menyempurnakan iman kita kepada Allah, dan juga bagian dari mencintai orang-orang yang Allah cintai dan mencintai apapun yang mendatangkan kecintaan Allah Taala. Itulah orang-orang yang berubudiyah. Dia hanya mencari apa yang mendatangkan cinta Allah. Dia meninggalkan apa yang mendatangkan murka Allah. Dan itulah hamba Allah. Ya itulah abdul min ibadillah. Kemudian sebelum kita merujuk sedikit ya, ada mungkin yang perlu ditambahkan. Kalau kemarin kan ada 6 tanda ya. Di antara tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan tanda-tanda yang mencintai Rasulullah SAW perlu kita tambahkan kalau kita kaitkan dengan rukun ibadah. Ya, rukun ibadah dijelaskan oleh para ulama ada 3, yaitu mahabbah, kemudian al-khauf, war-raja. Inilah yang harus kita latih, kita hadirkan ketika setiap kali ibadah. Kita bisa bergerak, bisa beribadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa baca kitab, bisa Quran, zikir. Itu semuanya karena Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, kita kaya, bukan karena kita sehat. Betapa banyak orang yang pintar tapi nggak sholat, dan betapa banyak orang yang sehat walafiat juga nggak sholat, nggak ngaji, dan juga betapa banyak orang yang lebih ya dari kita namun mereka nggak dapat hidayah. Oleh karena itu semuanya adalah ya bitaufik min Allah, yaitu merupakan semoga bagian dari tanda-tanda kita mencintai Allah sehingga Allah memberikan karunia berupa hidayah. Jadi kita mencintai Allah semuanya itu ya dari bentuk-bentuk ibadah kita sehingga Allah memberikan kemudahan. Kemudian ibadah itu selain cinta itulah fondasinya, penggeraknya. Kemudian ada khauf dan raja. Ya, kalau kita kaitkan dengan mencintai Rasulullah itu kan ibadah. Jadi cinta kita itu cinta ibadah, bukan cinta langsung, ya, bukan cinta tabi'i, ya, bukan cinta sebagaimana cinta laki-laki ke perempuan atau sebaliknya tidak, atau sebagaimana cinta seorang terhadap harta tidak. Yang adalah cinta ibadah karena Allah. Maka orang yang mencintai pasti berharap apa? Berharap ketemu, ya, berharap menginginkan apa yang ada pada orang yang dicintai, ya ketemu, ya salaman, ya bertatap muka. Inilah yang mungkin bisa kita tambahkan orang yang mencintai Rasulullah adalah asyauqu ilaihi, yaitu rindu untuk bertemu dengannya, berharap ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya seharusnya kita yang jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita adalah rindu bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia akhlaknya, ya semuanya, yaitu para sahabat mencintai beliau, yang musuh-musuhnya pun yaitu mereka tunduk kepada beliau, ya dalam arti yang tidak bisa mengalahkan beliau, dan Allah selalu menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya maka
dan takut gak bisa ketemu, takut gak bisa berjumpa, takut kalau terusir dari hautnya, dari telaganya, takut kalau beda tempat di surga. Berarti walaupun tentu tempatnya, derajatnya, yaitu tingkatan surga yang jauh berbeda, namun tetap akan bisa bertemu walaupun jauh tingkatan, tapi bisa bertemu. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang ini juga diinginkan oleh para sahabat. Ini sebagai motivasi kita. Jadi tanda orang mencintai kalau kita kaitkan dengan takut atau cinta, takut dan harap adalah orang yang mencintai pasti berharap ketemu. Orang yang mencintai pasti takut berpisah. Nah, inilah yang harus kita temukan. Kita ingin bertemu Rasulullah, yang ingin bagaimana sosok beliau, wajah beliau kita hanya membacanya di kitab-kitab hadis, wajah beliau seperti ini, ya rambut beliau seperti ini, ya beliau ketika minum seperti ini, jalan beliau seperti ini dan seterusnya. Maka adalah yang orang yang mencintai yaitu ingin bertemu Rasulullah SAW. Kita sebutkan dalam hadis dari hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam an sa'ah. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan atau bertanya tentang sa'ah, yaitu hari kiamat. Faqala mata sa'ah? Kapan hari kiamat terjadi? Qala, maka Nabi pun menjawab, bukan dijawab waktunya, kapannya, harinya, tahunnya, tidak. Tapi Nabi menjawab, madza a'datta? Madza a'datta? Apa yang kau sudah persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya sebenarnya kita, kapan kematian? Gak usah tanya apa kau sudah persiapkan untuk kematian, karena kematian juga bagian dari hari kiamat, yaitu kiamat sughra. Ya kapan hari kiamat? Allah yang tahu ilmunya. Tapi kita yang beriman, madza a'datta? Apa yang kau sudah persiapkan itu? Ya, dan banyak orang lalai, sibuk ya dengan mencari kapan, namun lupa bekal. Kemudian ditanyakan lagi, qala la syai'. Ya, apa yang kau persiapkan? Orang tadi menjawab, la syai', tidak ada, illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persiapan apapun kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasul. Ya, faqala anta ma'aman ahbabta. Nah, inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Makanya ini harus kita atur cinta kita. Ya, kita mencintai Allah. Ya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dari kalangan para nabi, para rasul, ya kemudian para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya para imam dan seterusnya, ya sampai ya semua saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita cintai, selama mereka mencintai Allah dan Rasulnya, kita pun mencintai mereka. Semuanya adalah ya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, jadi seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Qala Anas, ya, maka perawi hadis ini yaitu Anas bin Malik, "Fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Aku tidak, atau kami tidaklah berbahagia kecuali dengan bahagia kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum, ya bihubbi iyyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim. Ya, maka Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Nabi dan kita juga mencintai Nabi. Ya, Anas bin Malik saja ingin berkumpul bersama Nabi walaupun beliau sudah bertemu Nabi, yaitu di zaman sahabat, karena beliau termasuk sahabat, ketemu Nabi, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Namun mereka para sahabat yaitu Anas bin Malik tetap ingin berkumpul lagi bersama Rasulullah SAW. Maka kita yang belum pernah ketemu Nabi, ya kalau ada yang mimpi, ya alhamdulillah. Namun belum dilihat mimpinya, wajahnya Rasulullah seperti apa, rambutnya seperti apa, ya tubuh beliau seperti apa yang beliau katakan, ya apa yang beliau perintahkan, apakah pas dengan syariat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya jika tepat, semoga itu bagian dari ya busyra kabar gembira. Namun jika yang dilihat sosok lain kok aneh, ya enggak cocok dengan kitab Sirah Nabawi, kemudian dia diperintahkan aneh-aneh, ya maka itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu
kamu mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku, kata Anas bin Malik, ingin bersama mereka semuanya. Bihubbi iyahum, dengan cintaku kepada mereka. Kita juga begitu. Bihubbina iyahum, ya, dengan cinta kita kepada mereka. Semoga Allah mengumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Karena Nabi mengatakan, anta ma'aman, ya, ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Wa illam a'mal bimithli amalihim, walaupun Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak beramal seperti amalan mereka, tidak seperti amalannya Rasulullah, tidak seperti amalannya Abu Bakar, Umar, ya, itu Anas bin Malik, sahabat muda. Ya, lalu kita, ya, jauh, ya, tidak seperti amalannya Anas bin Malik juga, ya, bahkan jauh. Maka dengan semoga kecintaan kita kepada, ya, Allah, kepada orang-orang yang mencintainya dari para nabi, para sahabat, ya, sehingga kita dikumpulkan bersama yang mereka kelak. Walaupun sekali lagi tingkatan surganya berbeda, namun sebagaimana diriwayatkan akan ada suatu tempat di situ berkumpul, kemudian kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ya. Jadi itu tanda mencintai Rasulullah adalah bertemu, berharap, ya, atau berharap ketemu beliau. Ya, itulah tanda-tanda. Dan untuk bisa bertemu dengan beliau, ya, syarat-syaratnya adalah yang kita sebutkan tadi. Ya, tidak mungkin kita menentang Rasulullah kemudian nanti ketemu, nggak mungkin. Kita membenci Rasulullah, ya, kemudian berharap ketemu, ya, mustahil. Kita menyelisihi sunnah beliau, ibadahnya nggak seperti ibadah beliau, ya, mustahil ketemu. Ya, kita tidak mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya, ya, tidak mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul daripada kecintaan yang lain, ya, maka, atau kita lebih mendahulukan cinta yang lain daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, ya, maka, ya, mimpi, atau dalam kata lain jauh untuk bisa ketemu yang beliau SAW. Ya, bahkan orang yang menentang ajaran beliau, mengganti-ganti ajaran beliau, itu nanti akan terusir di telaga. Padahal Nabi sedang menunggu di telaga di padang mahsyar. Ya, Allahumma ja'alna mimman warada haudh. Ya, semoga kita dimulkan menjadi orang-orang yang bisa mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga hadis yang lain kalau bisa kita tambahkan, itu bagaimana angan-angan salah seorang sahabat ketika diminta untuk meminta sesuatu, ketika diminta apa permintaan, ya, kita sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, dan yang lainnya dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu bi wudu'i, maka aku membantu beliau mendatangkan air wudhu, ya, wa hajatnya, dan kebutuhan beliau. Ini bantu. Kemudian faqala li, maka Nabi pun berkata kepada Rasulullah SAW, minta apa? Nah, dalam bahasa Arab, sa'ala yas'al, is'al, ada dua fi'il amrnya, yaitu is'al atau sal. Seperti di surat Al-Baqarah, sal bani, ya, sal bani Israil, atau was'alil qaryah, ya, boleh sal atau is'al. Ya, maka sal, mintalah. Fakultu, kira-kira kalau kita bisa bantu orang yang kita cintai, ya, menyuguhkan apa yang beliau butuhkan, ya, kira-kira kemudian diminta apa permintaan? Kira-kira minta apa ini? Minta duit? Minta apa? Minta istri baru? Minta apa? Pakaian? Ya, kendaraan? Nah, ini kecerdasan sahabat, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab, tidak memikirkan dunia. Kalau kita habis bantu wali kota misalnya, minta apa? Minta apa? Oh, minta tunjangan seumur hidup, minta kendaraan. Jadi ini karena ini adalah urusan ibadah, maka apa yang dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Ya, kita berharap juga murafaqah, yang menemani beliau, ya, bersanding dengan beliau. Tentunya ini juga PR bagi kita, cari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, seperti dalam hadis tentang keutamaan kafalatul yatim. Ana wa kafil yatim kahatain. Aku dengan orang yang menanggung, menghidupi anak yatim kahatain. Ya, seperti dua jari, sangat-sangat dekat. Ya, itu ada amalan-amalan yang
bisa menjadikan seorang yaitu bisa menemani Rasulullah SAW. Walaupun sekali lagi tingkatan surganya jauh berbeda. Dikatakan dalam hadis, tingkatan surganya ada seperti ufuk. Tingkatan surga para nabi ada seperti kita lihat ufuk. Ufuk itu ujung bumi yang kita lihat paling jauh, yaitu ufuk. Sedangkan kita di sini sangat jauh. Ya, namun itulah darajat yang Allah sediakan. Dikatakan para ulama yang berdasarkan hadis tentunya, bahwasanya surga itu darajat, ada tingkatan-tingkatannya. Neraka juga ada darajat. Neraka itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kemudian qala au ghairu dzalika. Ya, kemudian Nabi menjawab ketika meminta berteman atau yaitu menemani Nabi SAW di surga, maka Nabi menjawab lagi atau bertanya lagi, apakah ada yang lain? Au ghairu dzalika. Maka sahabat Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, huwa tak ada lain kecuali dia itu. Ya, faqala, Nabi menjawab, fa'inni 'ala nafsika bi kasratis sujud. Maka bantulah diriku atas permintaanmu itu dengan kasratis sujud, dengan sering-sering apa sujud. Disinilah keutamaan sujud. Bukan yang dimaksud sering sujud adalah habis sholat kemudian habis doa sujud, bukan. Tapi kasratis sujud adalah sholat itu sendiri. Bukan tiba-tiba sujud, habis doa kayak khusyuk banget ya, kemudian mau pergi tak sujud, entah ngapain gitu. Itu nggak ada sunnahnya. Jadi yang dimaksud kasratis sujud adalah sujud fi sholat. Ya, itu perbanyaklah sholat wajib, sholat sunnah, perbanyak sebisa mungkin. Kalau mungkin kesulitan sholat malam, ada sholat duha, ada sholat rawatib, ada tahiyatul masjid, ada yaitu sholat yang lain, ada sholat ba'da wudu, ya ada sholat yang sifatnya sunnah muakkadah, ada yang sifatnya sunnah biasa atau sunnah mustahab. Ya wallahu a'lam. Jadi itu para jemaah yang dirahmati Allah Taala, yang adalah kita menjadi orang yang asyauq ila Allah wa ila Rasul, yaitu rindu kepada Allah dan kepada Rasulnya, karena itu adalah konsekuensi tuntutan orang yang mencintai. Orang yang cinta pasti berharap betul. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Yang kita baca tiap hari Jumat, semoga sudah baca nih, yaitu ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan. Karena cinta kita kepada Allah, ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Allah dengan cara beramal soleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi SAW. Sehingga kelak pun akan diperlihatkan wajah beliau, dan inilah kenikmatan surga yang berbesar, yaitu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Al-Qiyamah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah pada itu berseri-seri kepada Allah, kepada wajah Allah mereka. Ya, itu kalau bisa kita tambahkan, yaitu orang-orang yang mencintai Rasulullah berharap bertemu dengan beliau, yaitu di yaumul akhir. Ya, berharap mendapatkan telaga beliau dan seterusnya. Dan untuk bisa bertemu beliau, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan telaga beliau, ya, bertemu di surga ya dengan beliau dan juga para sahabat yang mencintai beliau, maka syarat-syaratnya adalah yang kita sebutkan kemarin. Ya, mulai dari siapa yang mencintai Rasulullah, maka kana muhibban lillahi lazima an yattabi'ar rasul fa yusaddiquhu fi ma akhbar. Maka ini murojaah sedikit nih, yaitu orang-orang yang mencintai Rasulullah maka wajib dia mengikuti orang-orang yang mencintai Rasulullah, tanda-tandanya adalah mengikuti beliau dan membenarkan apapun kabar dari beliau. Tasdiqu ma fi ma akhbar, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Ya Al-Qur'an, ya sunnah, ya semua kabar-kabar yang ghaib, yang masa lalu, yang akan datang, semua nasihat-nasihat itu jadikan obat. Ya, karena beliau tidaklah berkata kecuali wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa, yani huwa illa wahyu yuha. Yang kemudian kita sebutkan, kalau kita membaca hadis, bayangkan itu Rasulullah sedang ya menyuruh kita langsung. Dan memang seharusnya seperti itu. Walaupun itu kalau kita lihat sejarahnya panjang banget. Rawi ini sampai ketemu, sampai dibacakan, sampai dituliskan, sampai ketemu kepada kita. Ya, jadi prosesnya panjang, namun kita sebagai bentuk
ya iman kita kepada Allah dan Rasulnya, maka seolah itu langsung kepada kita. Dan memang seperti itulah, karena Nabi ya amat sangat sayang kepada Allah. Namun kita yang kadang yang tidak merasa disayangi. Kemudian tanda yang kedua adalah an-yuti'u fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, dan konsekuensinya juga meninggalkan apa yang beliau larang. Sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin bahwasanya tidaklah Nabi meninggal wafat kecuali semua telah dijelaskan. Yang menuju surga sudah diperintahkan, yang mengiring kepada neraka sudah diperingatkan, sudah jelas sejelas-jelasnya. Bahkan tidaklah burung mengepakkan sayapnya kecuali di situ ada ilmu yang sudah Allah dan sudah Rasulullah sampaikan. Bahkan perkara sekecil-kecilnya sampai perkara qiraah, perkara kamar mandi, ada pada yang sudah Rasulullah sampaikan. Karena Rasulullah adalah al-amin, yang amanah, telah menyampaikan seluruhnya. Ya laibuha kana hariha, syariat ini malamnya sebagaimana siangnya, jelas terang benderang. Kemudian tanda yang ketiga adalah mendahulukan kecintaan Rasulullah yang daripada kecintaan yang dari segala sesuatu. Jadi ini mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, ini mendatangkan cinta manusia. Yang kita dahulukan ya Allah dan Rasulnya. Ya walaupun itu amat sangat dicintai, walaupun ini pekerjaan kita, walaupun ini hobi kita, walaupun ini kesukaan kita, bahkan walaupun ini menyangkut pribadi kita, yaitu semuanya yang kita tinggalkan, kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan itulah kelezatan yang sudah sering kita bahas. Tanda-tanda orang yang merasakan lezatnya iman adalah mendahului atau mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya daripada selain itu. Ya, kemudian yang keempat adalah mengikuti apa yang beliau atau mencontoh apa yang beliau perbuat. Ini kurang lebih sama, ya karena beliau adalah uswatun hasanah, ya suri teladan. Ya kalau tadi kan perintah-perintahnya nih. Kalau yang ketiga tadi atau yang kedua tadi mengikuti perintahnya. Kalau yang keempat ini lebih umum lagi. Itu semua yang ada pada diri Rasulullah itu pasti ada uswatun hasanah. Yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun kita ikuti karena saking cintanya. Ya sebagaimana kalau kita ungkapkan walaupun ini kurang pantas tapi untuk pendekatan saja. Ya orang yang ngefans ke seseorang pasti luwatah, pakaiannya ditiru, gaya rambutnya ditiru, cara makannya ditiru, kalau beroperasi oplas sampai jutaan miliaran, nggak bersih juga, hanya diubah lagi, ya udah gila aja. Jadi isinya kayak apa itu? Nggak tahu istilahnya. Jadi sudah gila dengan seseorang. Yaitu manusia dengan manusia yang manusia itu gak patut dicontoh, apalagi yang dicontoh adalah orang kafir yang gak beriman. Ada Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh semuanya ada. Ya bahkan Allah memuji Rasulullah SAW di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Karena khuluqul Quran, kata Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Ya kemudian juga yang kelima adalah alla yu'badallah illa bima syara'a. Yaitu janganlah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat. Ini yang harus kita tanamkan benar-benar. Orang yang dicintai pasti mengikuti segala hal yang kita ikuti, terutama dalam ibadah. Karena itulah tujuan Rasulullah mengutus Nabi SAW. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, ya udah sakarpe. Agama bukan sakar. Agama itu ada aturan. Ya tinggal ikuti aja. Samina wa atona. Ya tinggal ikuti dan semuanya mudah, insyaallah. Ya yang bukan sulit adalah kebodohan kita, hawa nafsu kita, taklid buta kita kepada seseorang. Ya kita mengikuti selain Rasulullah SAW. Jadi hendaklah beribadah ya sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya ketika sholat, bayangkan benar-benar shollu kama ra'aitumuni usolli. Caranya ya kalau kita lihat dalam fikih sholat yang macam-macam. Ya kalau itu semuanya sahih dalamnya, kita gunakan variasi. Misalnya kadang begini, yang kadang sedada, yang kadang di atas dada, kadang di atas perut, kadang pas. Ya di pusat, yang nggak boleh di bawah pusat, atau kadang begini. Ya kemudian
gerakan-gerakan doa-doa itu semuanya kita membayangkan sungguh kama ra'aitumuni usolli. Jika itu kita lakukan karena Allah dan Rasulnya, pahalanya semakin besar, pahala sholatnya semakin besar, bukan hanya sekedar rukuk sujud, tapi benar-benar menghayati. Selain menghayati doa-doa, lafaz zikirnya juga menghayati bagaimana Rasulullah sholat, ya gerakannya dan seterusnya. Maka ya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu kitab sifat sholat, ya sifat sholat Nabi, bagaimana sifat sholat Nabi ka'annaha tarah, yaitu sifat sholat Nabi seakan-akan kau lihat. Ya tentunya dengan dalilnya, tentunya dengan hadis, riwayat dan sahih. Ya oleh karena itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu yang tertolak. Maka tanda orang yang mencintai Rasulullah adalah benar-benar beribadah sesuai sunnah. Ya. Kalau nggak bisa plus, atau kalau nggak bisa plus, ya maka mendekatilah, jangan sengaja menyimpang. Yang mungkin sulit untuk mengamalkan di suatu kampung yang nggak bisa sudah paling mendekati aja. Ya kata Nabi SAW, saddidu wa qarib. Ya luruslah, tepatlah pada sasaran sesuai sunnah, isobatu sunnah, wa illa faqarib. Jika nggak mampu maka mendekatilah, jangan sengaja menyimpang, atau bahkan jangan sengaja ini kan baik, ya terserah. Ya ini agama bukan terserah, tapi semuanya ada aturannya, dan itulah di antara tugas Rasulullah SAW yang menyampaikan ya apa yang diinginkan oleh Allah untuk tata cara beribadah. Ya demikian juga tanda yang keenam kemudian adalah al-jihad, ya jihad fisabilillah. Inilah kesempatan yang semoga cukup ya kita jelaskan di sini, ya berdasarkan penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah kita nukilkan, dan juga dari Syekh Shalal Fauzan. Itu beliau mengatakan tanda yang keenam yaitu al-jihad fisabilillah. Apa ini maksud jihad fisabilillah? Al-jihad fisabilillah ay dzalika li'anna al-jihad haqiqatuhu al-istihad fi husuli ma yuhibbu Allah minal a'mal atau minal iman wal amal salih. Jadi jihad fisabilillah itu maknanya adalah kesungguhan, ya pengorbanan untuk mendapatkan apa yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh. Jadi jihad atau istihad, kesungguhan yang dikorbankan, diusahakan untuk mendapatkan apa yang Allah cintai berupa apa? Iman dan amal saleh. Dan tingkatannya seperti yang kemarin disebutkan, tingkatannya macam-macam. Ini seperti tingkatan-tingkatan jihad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya maratibul jihad. Ya ada tingkatan-tingkatan jihad, mulai dari jihad, masih ingat ya? Ya kita ulangi lagi, jihad nafsi, kemudian jihad syaitan, kemudian jihad, ya jihad munafikin, kemudian jihad kufar, dan juga jihadul usati wal munkiri atau wal munkar wa ahli munkar. Ya kalau kita terjemahkan, yaitu jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan syaitan, ya jihad melawan ya orang-orang yang berbuat maksiat, orang fasik, orang yang berbuat munkar, kemudian jihad melawan orang munafik, dan jihad melawan orang-orang kafir. Semuanya itu bertingkat-tingkat. Dan laki-laki dan perempuan ya semuanya wajib untuk bisa mengalahkan yaitu an-nafsu wa syaitan. Ya, karena itu jihad yang sudah pasti, yaitu jihad mengalahkan hawa nafsu dan ya syaitan. Kita jelaskan sekali lagi, yaitu wa dzalika li'anna jihad hakikatuhu, jihad hakikatnya adalah berusaha mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan ya apa yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh. Wa min daf'i ma yubghiduhu Allah min al-kufri wal fusuq wal isyan. Dan jihad juga adalah berusaha untuk ya menghilangkan atau menghindarkan diri dari apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi kita berbuat taat, meninggalkan maksiat, apakah juga termasuk jihad? Iya, jihad melawan ya hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita menyukai sesuatu yang diharamkan, tapi jihad, ya karena jihad hakikatnya adalah menjahad dan nafsu bi taatillah. Jihad hakikatnya adalah jihad mengekang hawa nafsu agar bisa taat kepada Allah. Ya, demikian juga ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, itu juga bagian dari jihad.
Ya, oleh karena itu jangan sampai kita termasuk dalam ayat, mungkin bisa dicatat surat At-Taubah ayat 24. Ini sering diulang-ulang dalam kitab ini. Itu kalau Allah Ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ya wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih." Ya, poinnya adalah wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan, ya, yang kalian inginkan, dan juga perdagangan yang kalian takutkan dari kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian ridhoi, yang kalian cintai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah ya sampai Allah memberikan keputusannya itu berupa azab. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi 8 itu yang menjadi kebiasaan kita lebih kita dahulukan daripada Allah dan Rasul. Jadi apa tadi? Bapak-bapak, ya, anak-anak, saudara, istri-istri, kerabat-kerabat, harta, perdagangan, ya, dan juga rumah-rumah yang kita bangun, kita cintai. Semuanya itu kalau kita lebih dahulukan daripada Allah dan Rasul, maka tunggu saja. Fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan murkanya, azabnya, yang itu kan lebih cintai daripada Allah dan Rasul dan juga jihad di jalan. Inilah makna al-jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah jangan kita bayangkan langsung berperang di medan perang, tapi ada tingkatannya. Ya, kita ulangi lagi, tingkatannya adalah jihadun nafs. Ya, jihadun nafs ini ada tingkatan lagi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 kalau mau mencatat, yaitu yujahiduha ala ta'allumil huda. Jihad melawan hawa nafsu adalah mengekang hawa nafsu untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa beramal soleh. Karena dengan ilmu dan amal soleh itulah kebahagiaan seseorang, keselamatan seseorang, yang dia akan kembali kepada Allah yang di tempat yang mulia, yang dia selamat dunia dan akhirat. Jadi jihad melawan hawa nafsu apa ini? Melawan diri untuk bisa, ya, menundukkan diri untuk bisa diajak menuntut ilmu dan beramal soleh. Itu yang pertama, tingkatan. Kemudian yang kedua adalah al-mujahida al-amali. Kita ulangi. Jadi jihad yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Tingkatan yang pertama adalah diminta agar bisa menuntut ilmu. Kemudian yang kedua diminta agar bisa beramal soleh. Jadi digabung tadi. Dari jihad melawan hawa nafsu yang kita ajak untuk bisa menuntut ilmu dan kita ajak untuk bisa beramal soleh. Dan yang ketiga kita ajak untuk bisa berdakwah, mengajarkan ilmu yang amal kepada orang lain sesuai kapasitasnya. Dan yang keempat adalah mengajak untuk bisa sabar. Ini dikenal dengan surat Al-Asr, 4 perbuatan yang menyelamatkan kita dari kerugian, yaitu ilmu dan iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Inilah jihad melawan hawa nafsu ada 4. Ajak untuk bisa menuntut ilmu, ajak untuk bisa beramal, ajak untuk bisa dakwah, dan ajak untuk bisa sabar. Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan lagi yang harus dilalui, yaitu melawan syaitan ya untuk bisa menangkal syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang merusak agama dan iman. Kadang syaitan yaitu melemparkan syubhat-syubhat. Dan yang kedua adalah jihad melawan syaitan untuk bisa menangkis syahwat-syahwat yang dilemparkan, yang merusak. Jadi intinya jihad melawan syaitan adalah memerangi syubhat dan syahwat. Karena syubhat dan syahwat itu dari syaitan. Itu jihad melawan syaitan. Jadi jihad melawan hawa nafsu ada 4, jihad melawan syaitan ada 2. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik, ini tingkatannya ada 4. Banyak banget. Ya, yaitu dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Ya, dengan hati terlebih dahulu,
ya dengan mengikat dengan hati, kemudian dengan lisan nasihat, hujah, membantah, yang menyikat penyimpangan mereka, kemudian dengan harta. Maka di kesempatan ya, jika kita tidak mampu jihad dengan ilmu, ya maka bisa jihad dengan harta, dan puncaknya adalah jihad dengan jiwa, berperang melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian jihad dengan orang kafir ini dikhususkan dengan tangan, yaitu dengan berperang. Adapun jihad melawan orang munafik itu adalah dikhususkan dengan lisan, dengan membantah mereka. Ya. Dan jihad melawan orang-orang fasik yang tadi kita sebutkan, yaitu dari orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat bid'ah, berbuat kemungkaran. Itu tahapannya seperti tahapan mengingkari kemungkaran. Jika mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Itulah tingkatan-tingkatan jihad yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dan juga disebutkan secara umum di sini dari Syekh Shalal Fauzan. Semoga hafal nih. Apa kecepatan? Ya. Jadi jihad melawan hawa nafsu ada 4: ajak untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar. Jihad melawan syaitan, ya harus bisa menangkal syubhat dan syahwat. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik itu dengan 4: hati, lisan, harta, dan jiwa. Ya, dengan hati, lisan, dengan harta benda, dan juga jiwa. Kemudian tadi orang kufar dikhususkan dengan peperangan. Jihad melawan orang kufar ini dikhususkan dengan tangan. Ya, adapun jihad melawan orang munafik itu dikhususkan dengan lisan, membantah mereka, menyikat syubhat mereka, yang membongkar kesalahan mereka. Dan jihad melawan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat fasik, kemungkaran, itu adalah sesuai tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah dengan tangan, ya, dengan kebijakan kita, dengan power. Jika tidak mampu maka dengan lisan dan nasihati. Jika tidak mampu maka dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya. Kemudian sebagai penutup dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, man lam yujahid nafsahu lam yumkinuhu atau la yumkinuhu jihadu aduwi. Siapa yang belum bisa jihad melawan hawa nafsunya, dia tidak akan mampu jihad melawan musuhnya. Ini yang dimaksud jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu bukan langsung berperang, tapi kuasai dulu, tundukkan dulu hawa nafsu. Ya, tundukkan itu syaitan yang ada pada diri kita. Ya, makanya dikatakan siapa yang belum bisa menguasai hawa nafsunya, gak mungkin dia bisa berperang melawan musuh. Karena nanti takut ya, masih cinta harta, cinta istri, ya, mau nikah lagi, utang si akeh dan sebagainya. Berat banget. Tapi kalau sudah ya cinta Allah dan Rasulnya, sudah menguasai hawa nafsunya, jihad melawan syaitan, udah. Ini perlu ayat-ayat yang bisa tahrim ya, atau tasjid. Itu ya walaupun kita kadang takut ya untuk jihad itu kan nanti mati. Tapi itulah yang orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dan melihat keutamaan jihad, maka bahkan sampai kita bikin pernah membaca hadis, seandainya orang yang berjihad itu dihidupkan kembali, apa yang mereka minta? Bisa berjihad lagi, mati lagi, jihad lagi, dan begitu seterusnya. Saking besarnya keutamaan jihad fisabilillah. Namun sekali lagi, jihad fisabilillah belum bisa, yaitu kita berperang melawan musuh-musuh orang kufar, orang munafik, ya, dan musuh teman-teman mereka sebelum bisa kita menguasai ya hawa nafsu kita. Makanya man lam yujahid nafsahu awalan litaf'ala ma umirat bihi wa tatruku atau wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharibuha fillah lam yumkinuhu atau lam yumkinuhu jihadu aduwihi fil khawf. Siapa yang belum bisa mengalahkan hawa nafsu untuk bisa taat terhadap apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, dan dia bisa memerangi hawa nafsu itu di jalan Allah karena Allah, dengan bantuan Allah, maka dia tidak akan mungkin bisa melawan musuhnya, yaitu orang kufar di luar sana di medan perang. Jadi takut dulu, kabur dulu, ya, karena bayangannya akan 8 kecintaan manusia yang disebutkan dari ya, ingat bapaknya, ingat anaknya, ingat istrinya, ya, ingat harta-hartanya, rumahnya, perdagangannya, balik takut. Ya, namun ya, pakai yumkinu jihadu aduhi wal intisaf minhu.
maka bagaimana mungkin berjihad melawan musuh? Ya, kalau musuh yang ada pada dirinya belum bisa ditundukkan, sedangkan dia tunduk terhadap ini hawa nafsunya, maka bagaimana mungkin bisa berperang? Ya, maka itulah jihad yang disebutkan itu tingkatan-tingkatannya, yaitu mulai dari jihadun nafsi, jihadun syaitan, jihadul kufar wal munafiqin, wa jihadul usad wa ahli munkar wal bidah betul. Ya, jihad melawan hawa nafsu, jihad syaitan, jihad melawan orang kafir, orang munafik, dan jihad melawan orang-orang fasik, orang yang zalim, orang yang berbuat kemungkaran dan bertakwa. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau belum jelas. Ya, kita akhiri, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa kita mohon yang doa yang selalu kita ulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma iqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bainal ma'asi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد